Dingin. Dingin kenapa? Dingin kayak di Bogor kita. Kayak Di puncak? Bogor, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Kenapa nih sama Jawa Barat ini? Lagi di puncak. Oh, lagi di puncak. Lagi di puncak. Puncak popularitas. Puncak popularitas. Betul. Siapa lagi? Ridwan Kamil. Atau Kang Emil. Kang Emil. Kang Emil. Ini kita pakai hoodie ini biar ngetren ya. Kayak pemuda-pemuda gitu. Kang Emil kan Oh ya, gaul milenial banget. Milenial Ya. banget beliau. Followersnya aja di Instagram berapa banyak ya? Jutaan. Belasan Wih, juta. ngeri. Followersnya melebihi jumlah penduduk di beberapa negara. Oh ya? Iya, Singapura aja cuma 5 juta betul. kan. Tapi kan memang Jawa Barat itu salah satu provinsi paling padat untuk penduduknya Iya. gitu. DPT-nya juga besar sekali, banyak Iya, sekali. betul. Jadi wajar lah kalau Kang Emil punya yang milih banyak. Iya, punya followers di Instagram juga banyak. Banyak. Jadi wajar banget lah ya. Wajar. Wajar nggak sih? Wajar sih. Wajar. 2 periode kan? Belum, Belum ya? masih 1. Ya nggak tahu ini mau 2 periode apa enggak kan nanti. Mau lanjut di Jawa Barat apa mau naik? Nah itu masalahnya. Tapi menarik nih Mas, karena statementnya Ridwan Kamil di tahun 2022 itu menyebutkan bahwa di akhir tahun 2022 Ridwan Kamil bakal memilih atau melabuhkan hatinya ke salah satu partai politik di Indonesia. Oh iya. Nggak usah lebay gitu lah. Nggak usah lebay gitu. Santai, cool. Sorry. Jadi penasaran. Jadi dia tuh akan melabuhkan hatinya ke salah satu partai politik Wah. yang sudah ditetapkan sama KPU. Sebagai peserta pemilu 2024. Betul. Ada siapa berarti? Ada 2 tadi kau bilang. Kalau panas-panasnya sih ada 2 yang rebutan Ridwan Kamil. Siapa? Golongan Karya Golkar sama Partai Amanat Nasional. PAN. Oke. Ya, Pak antara Erlangga sama iya, Pak Jul. Menku sama Mendak. Pilih yang mana ya? Kalau kau pilih yang mana, Tet? kalau aku sih nggak pilih dua-duanya. Kalau aku, Mas kan nanya aku kan, aku nggak pilih dua-duanya. Tapi nggak tahu kita Nggak, maksudku itu, ya Ridwan Kamil nanti kira-kira pilih yang mana? Oh, nah itu nggak tahu. Karena nanti siapapun yang akan dipilih oleh Ridwan Kamil, niscaya akan menguntungkan bagi partai politik tersebut. Karena pasti dapat Pendukungnya. pendukung dari Jawa Barat. Betul. Ya, pasti. Ada berapa juta? Terakhir Kemarin di Pilgub Jawa Barat tahun 2018, Ridwan Kamil menang 7 juta suara 7 di sana, juta. atau 32%. Lumayan, berarti 32% udah dikantongin lah kalau misal Di di Jawa Jawa Barat Barat. ya. Kalau misal Ridwan Lumayan. mau masuk ke partai politik. Lumayan, partai politik itu udah masuk parliamentary threshold lah. Iya, 4% udah lewat dah itu 7 juta kan? Iya sih. Heeh. Cuman kan harus disebar, nggak mungkin di satu daerah. Nah itu Mas, kalau misalnya salah satu dari Golkar atau PAN itu dapat, maksudnya Ridwan Kamil melabuhkan hatinya ke salah satu dari mereka, maka mereka pasti akan dapat keuntungan atau efek ekor jasnya lah. Makanya berbondong-bondong ini. Rebutan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Cuman kayaknya Ridwan Kamil masih pikir-pikir lah ya. Masih pikir-pikir, tapi nggak tahu mikirnya sampai kapan ya. Tapi ini penting buat Ridwan Kamil karena memilih partai politik kan sama aja kayak memilih pasangan hidup. Asik. Sok bijak banget. Ya, kurang lebih kayak gitu. Karena kan partai politik ini kan kita harus milih partai politik berdasarkan keyakinan kita biar sama. Betul. Terus ideologinya supaya sama. Meskipun partai politik di Indonesia sama saja. Tidak ada bedanya. Gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja. Gitu aja. Apa sih bedanya partai politik? Ya partai politik aja kan semua. Cuma beda warna aja kayaknya. Beda warna aja. Sama beda ketum aja. Sisanya sama ya semuanya. Cuman kayak memang Ridwan Kamil ini lagi naik daun ya. Kemarin isunya dia didorong untuk menjadi wapres, menjadi bakal calon wakil presiden dengan kalau dalam survei bakal calon wakil presiden di Indonesia, Ridwan Kamil selalu masuk teratas gitu lah. Betul banget. Bareng sama Sandiaga Uno, sama AHY gitu. Andika Perkasa. Boleh dong kita nyebut Andika Perkasa, kan udah pensiun. Purnawirawan sudah bebas berpolitik praktis. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nah, Ridwan Kamil ini juga menjadi favorit ya
dari kalangan muda, kawan-kawan milenial semua untuk sebagai salah satu tokoh nasional gitu. Makanya ketika nanti siapa partai politik yang bisa menggait Ridwan Kamil, terus kemudian dia juga di dalam internal mampu muncul sebagai sosok calon wakil presiden, kayaknya ini harus diwaspadai nih sama lawan-lawannya. Ya, karena Ridwan Kamil sendiri pun mungkin dari salah satu platform digital lain itu sudah nyebutin bahwa memang dia punya keinginan untuk berkontestasi di tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Pilpres. Ya gitu. Dan dia pun kan menjadi salah satu pemimpin daerah yang bisa memanfaatkan media digital. Betul. Dan anak muda sekarang sangat dekat dengan media digital. Media digital, makanya nggak heran kalau Ridwan Kamil terkenal di kalangan kawan-kawan milenial. Betul. Ya. Generasi Z juga. Generasi Z, Z generation, Y generation, Z generation. Ya karena malah mainnya di media sosial, keren juga nih Ridwan Kamil taktiknya. Dan bisa jadi panglima ketika misalnya dia memilih untuk berlabuh, dia bisa jadi panglima dalam tanda kutip panglima perang lah di pemilu kan. Menyuarakan apa ya, visi misi partai politiknya yang dia pilih. Kemudian bisa menyuarakan program-program dari partai politik yang dia pilih juga, bisa aja. Artinya memang ini ketika siapapun partai nanti yang dapat Ridwan Kamil atau menjadi tambatan hati, pelabuhan hati. Pelabuhan hati, betul. Pelabuhan hatinya Ridwan Kamil ini bisa ngambil keuntungan lah, nggak hanya dari segi suara tapi juga dari potensi-potensi lain yang mungkin bisa diambil ketika Ridwan Kamil mau masuk di sana. Ada dua tadi yang kemungkinan besar akan menggait Ridwan Kamil, yaitu Golkar sama PAN. Cuman kemudian ke depan ini Ridwan Kamil mau milih yang mana, dengan hitung-hitungannya dia, dengan pertimbangannya dia seperti apa, kita belum tahu. Iya, jadi siapapun partai politik yang dipilih oleh Ridwan Kamil itu, kalau kata orang Betawi itu ketiban durian runtuh. Iya, sakit, aduh. Tapi enak.